teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman penonton baik, Teman teman baik. baik TV, penonton yang baik, Oh iya penonton iya yang iya baik, iya. penonton teman baik TV. Oh iya iya iya. Balik lagi bersama gua Mofa Rahman dan Om ahli politik. Bukan ahli politik. Cuman berkecimpung ya. Apa gimana mau disebutnya? Buruh politik Buruh malah. politik, oke benar, buruh politik ya. Selamat Hari Buruh untuk teman-teman buruh. Oh ya. Ketahuilah bahwa Hari Buruh itu ada dari buah dari kerja partai yang sudah di-ban di Indonesia. Iya iya Iya, iya iya. ketahuilah itu. Jadi ini kita mau ngasih tahu dulu kita di set baru ini sebenarnya ya. Karena setelah Lebaran kita mikir wah nih setnya di switch nih biar menyambut tahun yang kita tunggu-tunggu. Apa tuh? Tahun politik. Politik. Nah, karena ini sekarang lagi segmen tahun politik, gua bakal banyak nanya nih ke buruh politik satu ini. Karena gua sebagai Gen Z yang mungkin menyuarakan suara-suara milenial merasa belum terlalu paham politik dibanding gua paham ekonomi atau paham bisnis. Jadi dalam video ini justru gua akan lebih banyak bertanya mengenai logika-logika dalam politik. Lalu ada yang tidak logis dalam politik, ada yang paradoks dalam politik. Iya. Dalam judul Illogical Theory of Theory Politics. of Politics. Oke. Ya. Oke, Jadi- kalau gue boleh nambahin, memang sebetulnya sih bukan milenial yang banyak nanya ke gue. Justru kita saling sharing pemikiran. Karena politik itu adalah bukan hanya kebutuhan milenial, Betul. adalah kebutuhan bersama. Dan itu juga nuansa bahwa politik harus diselesaikan secara bersama itu. Bersama ini dalam berbagai generasi ya. Ya Gen Z juga, ya milenial juga, Gen X juga, Baby ya boomer baby juga. boomer juga gitu loh. Makanya hal itulah yang makanya kita buat momentum acara ini dengan judul Illogical Theory of Politics, di mana kita ini lagi ngetawain aja nih, lagi lucu-lucuan aja, Dagelan ya. dagelan melihat proses sejak 2022 atau 2021, proses persiapan copras-capres yang sekarang lagi rame. Jadi isi acara ini bukan sebagai pengamat, tapi ya kita ketawa-tawa aja nih ngeliatin Benar. prosesnya Ya, yang benar. berbenturan dengan logika. Iya. Kalau kata Agnes Monica, cinta yang katanya nggak perlu logika. Kadang tanpa logika. Nah, ya, politik ternyata perlu dengan logika. Betul. Karena politik tanpa logika itu hasilnya adalah transaksional. Oh. Ya, karena politik itu ada ideologi atau ada nas. Nah, karena lu udah sebut, gue mau tanya dulu. Hmm. Seberapa bahaya sih politik transaksional dalam sebuah negara? Dalam sebuah negara bahaya kalau yang dibarter itu bukan kebijakan publik. Berarti yang tidak menyangkut hajat orang banyak, Misalnya berbahaya. misalnya begini, bungkusannya misalnya hajat orang banyak, misalnya begini nih. Ini bukan menyudutkan salah satu pihak, tapi hanya membuli salah satu pihak aja. Contohnya gini bro, contohnya gini. Misalnya negara punya research nikel, Oke. oke? Ujungnya baterai untuk kendaraan listrik kah, ini kah. Nah, negara tentunya menjualkan researchnya itu. Tapi ada pejabat negara atau orang yang pengambil kebijakan lah ya, dia menggolkan, dia membuat pabrik motornya atau pabrik baterainya. Nah, nanti dia buat, karena dia sebagai pejabat negara, dia buat kebijakan bahwa negara harus mensubsidi itu. Kayak gue tahu nih. Nah itu salah satu contohnya gitu loh. Oke. Nah itu bisa menjadikan di saat proses politik, nah salah satu orang yang kita arahkan itu kan masuk di salah satu grup penguasa nih, ya kan, yang terpilih kan gitu loh. Nah saat prosesnya mungkin 2019 kemarin, deal politiknya jadi transaksional. Ini jadi deal antara elit atau elit dengan pemilih atau gimana sebenarnya? Antar elit. Antar elit. Karena memang dengan sistem yang sekarang ini, yang bisa dilakukan masyarakat tuh memang nggak diajak ngomong. Memang nggak diajak ngomong. Karena kan kalau keterwakilannya juga kan nggak nyambung.
dengan sistem yang sekarang kan orang jadi anggota dewan itu yang penting punya duit. Ya, benar. Dia, Basis massa? ya Masa nggak justru butuh? justru duit untuk membeli basis Masa, massa. oh, jadi itu suara yang dibeli sebenarnya. Dan itu bukan salah masyarakat. Gue Hmm, nggak pernah mau nyalahin masyarakat karena gue ini sebagai masyarakat kalau gue lihat masyarakat itu cuma dapat duit politik itu tetesannya kan 5 tahun sekali bro. ya, benar. Dan jadi sangat wajar dia akan selalu pragmatis gitu loh. Hmm, Nah tapi itu hal yang tadi gue bilang itu mungkin nanti di episode lanjutannya oke, kita oke, lebih detail ke masalah itu. oke. Nah yang gue mau cerita dulu gini, Oke, oke, silakan, silakan. kenapa banyak logika yang nggak nyambung. Ya, Terutama dengan undang-undang yang menyatakan 20% PT. pemenang Nah, bisa presidensial threshold ya, ya teman-teman. bisa mengajukan calon presiden. Oke. Nah, kenapa gua akhirnya ketawa-tawa? Sekarang kita coba lihat tarik ke belakang di tahun 2021 atau 22. Mm-mm. Nah, kalau nggak salah yang paling kenceng itu tahun 2022. Oke. Dengan peraturan bahwa yang boleh mengajukan capres itu hanya yang memiliki 20% suara di parlemen. Pada tahun 2022 kok ada partai atau tokoh yang juga punya partai langsung ngomong dia punya calon presiden. Hmm. Padahal dia dengan partainya dia itu nggak mencukupi 20%. Hmm. Sedangkan yang sudah memiliki 20% Belum ngomong. waktu itu belum ngomong. Oh. Jadi kita setback ke belakang dulu. Saya ke belakang Oke, dulu gitu. oke, oke, Nah oke. itu salah satu yang gue bilang nggak masuk logik, Oke. ya kan? Heeh. Padahal undang-undangnya menyatakan bahwa 20% di parlemen baru bisa nyalonin presiden. Hmm. Walaupun tidak ada larangan untuk nekat menyalonkan tokohnya. Hmm. Gitu loh. Oke. Kader partai nggak sih itu? Ada yang kader partai Heeh. sih, kader partai sih kebanyakan Heeh. gitu Iya. loh. Cuman ada yang bukan kader partai gitu loh. Ya, Tapi itu belum, itu hanya muncul. Nah ini sambungannya gini bro. oke. Di awal itu 2022 memang beberapa yang kader partai mencoba menyalonkan presiden. Hmm. Nah itu kan satu logika yang gagal bahwa nggak melihat peraturannya. Hmm. Ya benar-benar ngancurin. Yang lebih parah lagi memang ini bukan membuli tapi memang sebaiknya ini kan yang ikut campur di undang-undang itu adalah tugasnya partai politik, Mm-mm. tapi kan ini ada salah arah dari lembaga survei. Oke, sebelum masuk situ, mungkin gue jelasin dulu presidensial threshold apa sih? Karena udah Oke, masuk undang-undang. Jadi, oke. ini penjelasan dari ChatGPT, gue barusan nanya ya. Nah ya itu penting Jadi, tuh, ChatGPT tuh. iya, presidensial threshold adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon presiden dalam sebuah pemilihan presiden di Indonesia. Syarat ini tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Menurut pasal tersebut, seorang calon presiden harus memperoleh suara sah sebanyak minimal 20% dari jumlah suara sah secara nasional atau minimal 25% suara sah dari jumlah suara sah setidaknya setengah dari jumlah provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, jika seorang calon presiden tidak dapat memenuhi syarat ini, maka ia tidak akan diizinkan untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilihan tersebut. Syarat ini diterapkan untuk mendorong terbentuknya dukungan yang lebih luas dari berbagai daerah di Indonesia bagi seorang calon presiden. Nah itu gini, yang dimaksud tadi itu 20% itu adalah yang menjadi logikanya juga nggak nyambung adalah bahwa itu dipakai data 2019 kemarin. Oke. Nah, Nah, ini cuman azan nih. Ya nggak apa-apa, kita ngerokok dulu aja. Oke, benar. Nggak usah dipotong. Oke. Tapi gue coba jelasin gini lah. Jadi gini bro, 20% itu ini kan masalahnya nggak masuk logikanya ketika diputuskan bahwa calon presiden harus punya dukungan partai yang pemenang pemilu 20% di parlemen. Itu harusnya pemilunya itu tidak serentak kalau kita mau pakai kayak gitu. Dengan alasan? Dengan alasan gini, kalau sekarang kan ini 2024 serentak nih, ya kan?
Nah, terus yang nentuin yang menang 20%-nya dari mana? Dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Mm-mm. Tapi dalam politik itu udah nggak sah. Oh, di sini disebut suara sah ya? Iya suaranya sah, Mm-mm. cuman udah kadaluarsa, bukan nggak sah Oh, ini. oh, oh, iya, iya, iya. Iya kan misalnya data 2019, taruhlah misalnya PDIP menang nih. Padahal politik dinamis banget. Enggak, bukan masalah politiknya, PDIP menang data Mm-mm. 2019, Mm-mm. dia 20%, Ya, 19% lah 19%. sekian. Ya. Lah kan kemarin kita COVID. Hmm. Kalau mati yang mati banyak, Udah gitu kursi cuma 450 lagi. nah makanya itu disebut kadaluarsa. Oh. Kalau kita mau pakai 20%, ini Ya. kesalahan logika yang pertama ya. Kalau Hmm, kita mau hmm. pakai 20%, Hmm. harusnya 2024 itu terpisah. Hmm. Pemilu legislatif dulu, Ya. biar ketahuan yang 20% siapa, baru pilpres. Hmm. Ini yang jadi rancunya nih ketika Oke, semua oke. dipaksa serentak, tapi bahan baku kemenangannya kadaluarsa. Nah, siapa sih yang maksain serentak ini? Gimana ceritanya kok bisa serentak? Ya, ini kan kalau gua menilainya gini bro, dia yang buat peraturan karena tidak berdasarkan sains politik, Hmm. scientific politik. Political science ya? Political science tidak Oke. tidak berdasarkan itu, berdasarkan kepentingan dalam menyusunnya. Hmm. Jadi karena saat itu cuman argumentatif yang muncul di masyarakat seingat gua ya, Hmm. cuman membuat politik itu murah. Hmm. Karena kan ada keluhan mahal, ya udah bikin serentak aja jadi sekalian keluar Iya, iya, begini. Ya, Itu selalu dibahas itu. ya argumentatifnya itu memang yang muncul dulu saat penentuan ya kita harus serentak dan 20%. Oke, oke. Nah, ini kan yang diprotes sama senior-senior kita kayak Fahri Hamzah, Rocky Gerung yang mengatakan kalau Rocky Gerung kan lebih frontal. Ya udah bikin LBP aja. Lut Binsar Panjaitan? Bukan. Oh, bukan. Oh, beda ya? Liga Boykot Pemilu. Nah, kalau dia gitu loh. Kalau Fahri Hamzah memang juga protes juga, tapi mau dibilang apa? Karena dia baru bentuk partai kan gitu Iya, loh. betul. Nah, itu salah satu kesalahan logika pertamanya. Oke. Nah, tapi itu kan udah terjadi, udah dibikin hukumnya, ya kan? Udah undang-undang. Udah undang-undang, oke deh jalan. Nah, delalahnya partai juga nggak bisa menyikapi undang-undangnya, si calon presidennya juga tidak bisa menyikapi undang-undangnya. Ditambah karakter lembaga survei kita adalah hard selling. Padahal seharusnya lembaga survei itu sebagai tool masyarakat Ya. untuk menyaring calon-calon presiden itu. Hmm. Jadi analoginya gini bro, ketika udah keputusan 20%, tahun 2022 kan makin mendekati tahun politik. Iya, benar. Harusnya partai bikin konvensi Oke. Ngapain tuh? pemilihan calon presiden. Oh. Even partai pemenang. Misalnya kayak PDIP, Ya. kan calonnya juga banyak, ada kemarin kan ada Puan, ada Ganjar yang sampai berantem tuh kan gitu Iya, loh. benar. Seharusnya tahun 2022 dia melakukan pemilihan internal. Yang milih siapa? Orang partainya? Orang Dalam? partainya. Oh, internal. Iya. Oh, Kan iya. sebagai internal. Oke. sebagai bakal calon presiden yang nanti disampaikan ke masyarakat. Ya. Gue ini sebagai partai pemenang pemilu, Mm. gue punya calon nih yang gue tawarin ke lu. Hmm. Nah, nanti munculnya bukan hanya nama doang, Mm. disebutin address isunya, Oh. Oke, oke. gitu loh. Even partai pemenang, apalagi yang partai bukan pemenang. Hmm. Nah, kalau partai bukan pemenang, diharapkan dia itu tidak tidak sendirian. Misalnya kayak Gerindra, dia nggak cukup suaranya, nggak kayak PDIP. Ya. Dia harus kerjasama dulu dengan partai lain, baru dia ngumumin konvensi Oh, bareng gitu. lah ibaratnya. Iya, iya, iya. Penjaringan calon Tapi presiden bukan bareng. koalisi nih. Ya ini yang juga ini analogi bukan analogi, yang miss logika yang paling utama tuh di sini sebenarnya. Oh. Ketika konstitusi menyatakan presidensial, Ya. tapi para politisi bawanya ke parlementer. Makanya seorang ketua partai pemenang pemilu sampai bingung. Lah, presidensial itu nggak dikenal koalisi, yang dikenal koalisi itu ada di parlementer. Iya. Sistem parlementer. Berarti nanti kita milih orang-orang bingung dong. Ya, yang pasti kita yang dibingungin. Nah, makanya. Ketika pemilih
memilihnya bingung, memilih orang yang bingung, kan jadi bingung semua. Nah, makanya kalau gue sering menyebut sistem politik Indonesia tuh banci. Oke. Dan kalau kita mau nuduh dengan benar itu, ya semua melanggar konstitusi. Konstitusinya presidensial kok. Malah jadi parlemen. Ya kalau presidensial kan menterinya all president man. Hmm. Kalau parlementer, iya. Karena butuh dukungan koalisi di parlemen untuk milih Perdana Menteri. Iya, betul. Yang tentunya buah dari dukungan itu dikasihlah para partai itu jadi menteri. Nah, kalau presidensial enggak. Cuman nih gue boleh debat gak nih? Boleh. Gue denger ada politikus yang ngomong presidensial dan parlementer ini sebagai check and balance. Jadi power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Maka dibuatlah sistem presidensial dan parlementer yang saling check dan balance. Ketika presidensialnya ini absolute power, ada parlemen sebagai oposisi. Ketika parlemen yang absolute power, ada presidensial yang balance hal tersebut. Nah, lu bener nggak tuh apa bacotan politikus itu? Bukan bener salah. Atau gimana? Dia itu kayaknya lulusan S7. Oh gitu? Bukan S3 lagi, S7 dong. Karena gini, kalau kita jelasin, parlementer itu sudah ada checks and balance-nya. Di dalam situ Di dalam situ sudah ada. Oke. Karena parlementer itu sangat gampang pemerintah jatuh. Misalnya kayak di Inggris kemarin berapa kali tuh? Nggak satu periode kan, baru tengah-tengah mundur. Boris. Iya. Milih lagi. Iya, benar. Nah, itu karena gitu. Oh. Nah, itu ada checks balance-nya di situ. Lemahnya parlementer adalah yaitu tadi pemerintah gampang jatuh. Nah, dan kita sudah pernah nyoba sistem parlementer zaman Bung Karno. Iya, gue juga belum lahir. Belum lahir juga ya? Gue juga belum lahir. Oke. Nah, yang jadi masalah di konstitusi itu kita presidensial. Tools check and balance-nya dipaksakan oleh para orang bingung yang selalu di Senayan itu memaksakan pakai parlementer. Sebetulnya di sistem presidensial itu ada trias politika. Apa tuh? Jadi untuk membuat kebijakan atau membuat undang-undang harus ganjil 3 pihak. Ya, Siapa aja tuh pihak-pihak yang terkait? pemerintah, Oke. eksekutif, DPR, legislatif, Oke. sama senator DPD. Hmm. Nah, dulu zaman habis reformasi ketika Gus Dur presiden, Gus Dur udah teriak-teriak ini. Cuman sampai detik ini senator DPD Dikebiri. dikebiri. Jadi yang membuat keputusan undang-undang cuma 2. Nah, kalau dua-duanya nggak bersepakat, kan jadi votingnya ngaco, bro. Nah, itu menyebabkan politik transaksional. Oh, balik ke awal jadi ya. Gitu Oke. loh. Ya karena Mulai kebayang nih gua. Mulai kebayang kan? Iya, iya. jadi bukannya satu negara itu pakai 2 sistem. Yang pakai 2 sistem dan berhasil itu adalah cuma Cina. Tapi sistem ekonominya kapitalis sama sosialis. Struktur politiknya murni sosialis, komunis karena dipakai cuma satu partai. Iya, benar. Gitu loh. Nah, tapi kalau pakai ekonominya dia pakai 2. Di saat dibutuhkan sosialis dia pakai sosialis. Kayak gini, dia mau bangun bendungan, warganya disuruh pindah, dia pakai sosialis. Sosialis langsung. Negara harus bangun rumah susunnya. Oh iya, benar. Tapi bukan DP 0. Ya Allah, udah 2017. Ngomongin Cina DP 0. Itu bakal rame lagi tuh. Nah, iya. Terus. Sorry, agak belok-belok gitu. Benar. bro. Boleh lah. Nah, Cina pakai itu. Nah, kalau kita, makanya tadi Om bilang tuh kalau ada politisi yang ngomong gitu, dia kuliahnya tuh S7, bro. Jadi dia udah utopis banget tuh, udah berpikirnya udah... Oh, ini utopis banget nih. Tingkat tinggi. Ya, orang bukti empiriknya kan Cina aja bukan di struktur politik ya, bukan di sistem politiknya dia pakai 2. Oh, gitu. Karena kan teori demokrasi itu adanya kan sejak zaman Romawi. Dan Romawi itu memang kita harus memutuskan demokrasi. Demokrasinya mau parlementer atau demokrasi kayak kita. Atau kayak Amerika. Nah, gitu loh. Nah, konteksnya itu. Jadi
kalau ada yang ngomong, wah kita perlu dua-dua ini, wah itu S7 kuliahnya. Itu kan. Iya, iya, iya. Jadi yang Oke. benar itu kita. Makanya gue yang ngomong begini ke bro itu karena bro nanti yang teman-teman seusia bro itu yang bakal megang kekuasaan. Betul, betul. Udah tentukan jenis kelaminnya Indonesia. Hmm, Karena mau parlementer atau presidensial sama-sama bagus. iya. Tinggal gimana yang jalaninya Benar, aja benar, benar, gitu benar. loh. Plus Jadi minus pasti. plus minus gitu loh. Cuma yang jadi masalah di Indonesia itu nggak ada yang mau ngambil keputusan. Karena saking kompleksnya Indonesia. Enggak, karena di situ yang tadi Om Bi bilang, begitu sistem politiknya dibikin rancu, Hmm. kan yang pragmatis gampang maininnya. Oh iya, benar. Tapi yang benar-benar politisi Pemikir. atau yang benar-benar pemikir, Iya. Benar kan juga ada ya. dimensi itu yang perlu. Nah, gitu loh. Hati-hati Anda mulai berpikir ya. Hati-hati. Iya, makanya kita, makanya gue juga bersyukur bahwa generasi bro itu sudah bisa berpikir balancing. Hmm. Apakah kita harus sosialis, apakah kita harus kapitalis? Kan kita udah pernah bahas di yang Seven Habits Iya, bahwa itu benar. perlu balancing. Iya. Nah, kalau dalam sistem politik pemilihan pejabat publiknya itu kita harus menentukan Hmm. parlementer atau presidensial. Hmm. Nah, kalau kita ngambil presidensial, oke pakai 20% PT. Hmm. Tapi pemilihan presiden sama pileknya, pemilihan calegnya Jangan digabung. jangan digabung. Iya. Nah, itu mending di spare time berapa lama? 3 bulan, 6 bulan? Kayak Amerika, Amerika itu kan 2023 pemilihan untuk senator apa DPR yang bakal milih presiden. Milih presiden tuh ya paling dikit sih 6 bulan, bro. Oke, 6 bulan 6 bulan lah ya. cukup lah. 6 bulan cukup insya Allah ya. Cukup lah. Kalau COVID nggak datang lagi. Kalau COVID nggak datang lagi. Bukan COVID-nya datang lagi. Kalau ide 3 periode ada lagi. Itu siapa sih tuh yang awalnya ngomong tuh? Ya. Bos, di politik itu kan jualan, bos. Oh, jualan juga ya. Gue pikir yang jualan cuma ayam goreng sama tahu doang. Oh iya, benar-benar. Ternyata politik jualan juga, guys. Jualan juga. Berarti ini kursi dijual juga nih gini. Toko furnitur. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Nah, makanya gue dorong itu kalau kayak lu jualan, ini kan produk lu nih. Iya, Lu benar. jualan tahu Sumedang ini kan berdasarkan konsep lu akan membuat tahunya dan menampilkannya. Benar. Nah, di politik itu hampir sama. Bagaimana lu ngonsepin sebuah ide yang sangat idealisme tapi diimplementasikan dalam bentuk Action plan. komitmen politik Komitmen nanti, politik, iya. negosiasi politik Iya. dalam negeri maupun dengan luar negeri Oke, gitu loh. oke. Kayak yang kita punya nikel itu gimana? Oke. Kita negosiasi dengan luar negeri. Hmm. Nah, makanya negara itu punya departemen luar negeri, Kementerian Keuangan, Perdagangan Ya, ya, gitu ya. loh. Nah, kalau sistem presidensial diharapkan itu bukan politisi yang ngisi, Harusnya siapa? profesional, all the president man. Oke. Iya, Gitu iya, loh. iya, iya. Kalau parlementer, iya kayak yang sekarang, misalnya kayak 2019, Jokowi koalisinya ada Nasdem, PKB. Nah, kalau sistem parlementer boleh bagus dibagi-bagi. Partai A megang kementerian ini ya, Oh, iya, gitu loh, Partai B. Nah, Jadi menteri itu jatah politik. ya kalau Parlemen? parlementer iya, Iya. Oke. parlementer iya, karena begitu dia koalisi adalah isu mau. Kalau di parlementer itu isu, bukannya dagang politik, bukan apa ya? Kalau Rocky Gerung suka nyebut tuh, harusnya mereka tuh leader, bukan dealer, Oh, iya, iya, iya. gitu loh. Pemimpin. Harusnya Iya. memimpin gitu, dan isu kebanyakan kayak gini, kayak terakhir nih, begitu untuk menyesuaikan dinamika Inggris, kenapa dipilih yang turunan India, Rishi Sunak. Rishi Sunak. Iya. Padahal istrinya masih warga negara India loh. Hmm. Hmm. Nah itu untuk menenangkan ini karena dia kuat, Heeh. dia kalau nggak salah itu koalisinya dengan Partai Buruh Inggris kuat. Nah Inggris setelah pandemi ini protes eh, protes apa? Protes kemarin tuh perawat satu Inggris protes untuk minta kenaikan salary. Nah itu kan isu buruh.
Mm-mm. Nah, jadi konstelasi politiknya Perdana Menterinya itu yang punya hubungan baik dengan Partai Partai Buruh, untuk Kementerian Tenaga Kerja dikasih Partai Buruh, jadi untuk ngambil Hmm. keputusan negara misalnya pengurangan pajak kah segala macam Ya. itu nyambung. Jadi pemerintah yang benar grab data yang ada, ubah data jadi informasi, Mm-mm, baru ambil keputusannya apa? betul. Oke, harusnya gitu berarti ya. Nah, itu bisa dilakukan jika BPS kita hidup. Hmm. Nah, ini kan ada kendala bahwa BPS itu digantikan lembaga survei. Hmm. Karena itu institusi negara loh BPS. Hmm. Dimodali negara, dikasih orang-orang pinter statistik. Ya, tuh gue paling benci tuh mata kuliah statistik, jujur aja ya. Nah, kalau kembali ke statistik dan lembaga survei, gue Heeh. kembali lagi tentang tadi cerita gue. Iya, oke. Ketika Lanjut. ada PT 20% itu, Hmm. seharusnya misalnya kayak gue nih mau nyalonin presiden, Oke. terus gue partai yang anggota partai yang bukan pemenang 20%. Hmm. Gue cari bro, Hmm. partai bro. Iya. Mau nggak Biar masuk gabung? 20 Biar kan? masuk 20. Oke. Kalau udah masuk 20, kita berdua bikin acara. Namanya konvensi. Hmm. Nah, nama gue ditaruh di situ. Nah, gue ngomong tuh di antara dua partai itu. Gue kalau jadi presiden, wakil presidennya gue pilih dari partai ini. Hmm. Gitu kan? Hmm. Terus gue akan lakukan, kan ada 3 hal tuh yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Kesehatan, Hmm. ekonomi, sama keamanan. Oke. Itu aja kan yang harus dijaga di negara ini kan gitu loh. Hmm. Ya kan? Nah, nanti detailnya itu ya calon-calon presiden itu yang mendetailkan. Hmm. Ekonomi 5 tahun ke depan akan gimana? Hmm. Pendidikan 5 tahun ke depan akan gimana? Hmm. Apa cuman tampilan doang, belajar merdeka terus nggak benar-benar merdeka, nggak belajar juga nggak apa-apa atau gimana kan gitu loh. Benar-benar merdeka dia dalam belajar. Iya merdeka, jadi nggak diurusin benar-benar gitu loh. Cuma ngantor doang di nah itu yang harus diinikan. Nah, yang kedua yang juga fast logika juga seharusnya media dan lembaga survei itu tidak melakukan survei bakal calon presiden dan survei simulasi pemilihan presiden. Jadi apa yang harusnya mereka lakukan? Pertama yang mereka lakukan, mereka menunggu apa yang akan dicalonkan oleh partai pemenang dan partai-partai yang membentuk koalisi. Oke. Contoh kita ambil yang tahun inilah. Hmm. Kan ada salah satu orang calon itu menteri dan gubernur. Oke. Ya kan? Iya. Ya kan? Ha. 2 dari gubernur, 1 dari menteri kan Iya. gitu lah yang lagi rame nih. Hmm. Seharusnya tahun 2022 para lembaga survei itu tidak mensurvei tokohnya dianya sebagai tokoh. Hmm. Yang disurvei adalah ditanya dia di gubernur mana nih? Oke. Bisa gubernur Papua. Oke. Disurvei Papua. Heeh. Tingkat kepuasannya seperti apa? Oh, harusnya ngecek masyarakatnya dong. Lah iya, bukannya masyarakat disurvei, Pak, Lu ini mau ada pilih mana? ini ada nama-nama ini yang Bapak mau pilih mana? Ya bukan Oh. itu. Oh, gitu. Makanya Om selalu bilang, gue selalu bilang bahwa ini terlalu hard selling. Hmm. Edukasinya hilang ke masyarakat. Tuh gue juga ngerasain tuh, jujur aja tuh. Nah, iya kan? Iya. Apa edukatifnya para politisi ini ngomong ke masyarakat? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini juga bagi gue sih, gue juga banyak kenal lembaga survei, tapi gue bukan mencela, tapi maksud gue ya punya etika dikit lah. Hmm. Etika dikit. Yang disurvei itu kayak, bayangkan kalau salah satu gubernur, kalau kemarin kan cuman, jadi gini, utopisnya kita-kita itu gini mau, di tahun 2022 nih, kan tadi kita udah bilang ada gubernur, Hmm. ada kementerian. Oke, disurvei nih masyarakatnya, tingkat kepuasannya bidang ekonomi, bidang ini, itu didetailkan Iya, loh. ha. Bukan Jalanan, cuma jalanan rusak? jangan puas aja. Heeh. Nah, ntar kita masuk Oh ke iya, jalanan. benar nih maksudnya. Nah, Oke. hasil survei itu Mm-mm. diumumkan ke masyarakat, Mm-mm. diserahin ke KPU. Hmm. KPU buat debat, Hmm. bikin acara debat, bukan talk show. Hmm. Hmm. Jadi yang hadir Hah? bukan pendukung A, bukan pendukung B. Paling berisik tepuk